Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Puspitasari dari kelas Imunologi 3F. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan antibodi poliklonal, monoklonal, dan rekayasa pada COVID-19. Sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin menjelaskan apa itu antibodi. Antibodi adalah bagian dari sistem kekebalan yang bekerja untuk melindungi tubuh dari bahaya virus, bakteri, kuman-kuman, atau zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Sistem imunitas tubuh akan menghasilkan antibodi sesuai banyaknya antigen. Bentuk antibodi menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Tujuan antibodi menyerupai bentuk yaitu supaya antibodi bisa menempel pada antigen, kemudian melawannya. Dengan begitu, antigen dalam tubuh tidak akan berkembang dan gagal menyebabkan infeksi. Antigen juga dapat menyebabkan reaksi alergi dan penyakit yang berkaitan dengan alergi seperti asma dan eskim. Namun, kondisi ini hanya terjadi pada kasus tertentu saja. Di sini ada antibodi poliklonal, adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari suatu epitop antigen tersebut. Untuk produksi antibodi poliklonalnya adalah usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen atau lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji. Bisa hewan jenis apa saja. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dari pengambilan serum darah secara periodik. Di slide selanjutnya ada penjelasan tentang cara produksi antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal diproduksi dengan menyuntikkan imunogen ke hewan setelah disuntik dengan antigen spesifik untuk memperoleh respon imun primer. Hewan diberi imunisasi sekunder bahkan tersier untuk menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi terhadap antigen tertentu. Setelah diimunisasi, antibodi poliklonal dapat diperoleh langsung dari serum. Di serum itu atau darah yang telah memiliki protein pembekuan dan sel darah merah yang dihapus dan atau dimurnikan untuk mendapatkan solusi yang bebas dari protein serum lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangan antibodi poliklonal, yaitu di antara berikut. Untuk kelebihannya relatif lebih mudah, cepat, dan murah. Dan hewan uji yang digunakan jenis bervariasi. Ada ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, dan kuda. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang spesifik atau antibodi dengan berbagai jenis antigen binding site. Lalu harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Dan kekurangannya lagi yaitu untuk teknik imunokimia sering timbul reaksi silang cross atau cross reaction. Untuk pemanfaatan bagi COVID-19, di poliklonal ini kita menerapkan yaitu terapi plasma konvalesen. Apa itu plasma konvalesen? Plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari pasien yang terdiagnosa COVID-19 dan sudah 14 hari dinyatakan sembuh dari infeksi COVID-19 yang ditandai dengan pemeriksaan swab menggunakan RT-PCR sebanyak 1 kali dengan hasil negatif. Terapi plasma konvalesen diberikan dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh yang kaya dengan antibodi poliklonal yang ditransfusikan kepada pasien COVID-19 sebagai salah satu upaya pemberian terapi imun pasif dengan segera. Terapi plasma dapat dikarenakan bermanfaat untuk menolong nyawa pasien COVID-19 dengan gejala berat dan mengancam jiwa. Oleh karena itu, perlu dibentuk perkumpulan penyintas COVID-19, yaitu mereka yang telah sembuh dari penyakit COVID-19 dan perlunya dilakukan bersosialisasi secara masif terkait pentingnya pendonor pasca sembuh dari infeksi COVID-19. Di slide selanjutnya, kita akan membahas antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Untuk produksi antigen monoklonal, ada usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang
yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma cell. Antibodi monoklonal sendiri memiliki sifat lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Di slide selanjutnya ada cara memproduksi antibodi monoklonal. Pada gambar berikut ini, tidak seperti antibodi poliklonal yang diproduksi pada hewan hidup, antibodi monoklonal diproduksi secara ex vivo menggunakan teknik kultur jaringan. Prosesnya dimulai dengan injeksi antigen yang diinginkan ke dalam hewan, seringkali tikus atau hewan yang lain. Setelah hewan mengembangkan respon imun, limfosit B diisolasi dari limpa hewan dan menyatu dengan garis sel myeloma. Lalu menciptakan hibridoma sel myeloma B yang diabadikan hibridoma yang mampu tumbuh secara terus-menerus dalam kultur sambil menghasilkan antibodi, kemudian disaring untuk mengetahui antibodi monoklonal yang diinginkan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan antibodi monoklonal. Untuk kelebihannya sendiri yaitu lebih spesifik atau antibodi dengan satu jenis antigen binding site, lalu dapat digunakan langsung dari cairan Acticase. Dan untuk teknik imunokimia lebih baik hasilnya. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu relatif lebih lama atau memerlukan ketekunan dan mahal. Lalu harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena zat tersebut tercampur dengan antibodi jenis lain. Lalu, hewan uji yang digunakan itu sifatnya terbatas. Di sini ada pemanfaatan bagi COVID-19. Untuk terapi antibodi monoklonal hanya dapat diberikan kepada pasien COVID-19 dewasa yang tidak memerlukan terapi oksigen. Obat ini diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien berisiko tinggi. Pasien yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi di antara lainnya adalah ada pasien berusia lanjut, obesitas, memiliki penyakit kardiovaskular, memiliki penyakit paru kronis, dan memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, memiliki penyakit ginjal kronis, memiliki penyakit hati kronis, dan imunosupresi berdasarkan penilaian dokter, atau terapi kanker transplantasi sumsum tulang belakang dan organ, dan imunodefisiensi, HIV atau AIDS, sickle cell anemia, thalassemia, dan pengguna obat imunosupresan jangka panjang. Dan obat ini juga diberikan pada pasien dewasa dengan dosis tunggal 40 mg per kilogram melalui intravena atau infus yang dicampur dengan cairan NaCl 0,9%. Oleh karena itu, pemberiannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan B yang berkualifikasi. Rekdamifat termasuk dalam obat early stage treatment sehingga harus diberikan sesegera mungkin setelah pasien menerima diagnosis, tidak lebih dari 7 hari setelah timbulnya gejala. Selanjutnya ada antibodi rekayasa atau antibodi monoklonal generasi baru. Antibodi rekayasa adalah antibodi yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetika atau yang biasa kita sebut cloning. Dijelaskan dalam 3 jenis yaitu chimeric antibody, humanized antibody, dan fully human antibody. Untuk chimeric antibody adalah dibuat melalui rekayasa genetika untuk menciptakan suatu mencit atau tikus yang dapat memproduksi sel hibrid mencit atau manusia. Humanized antibody adalah bagian protein yang berasal dari mencit hanya terbatas pada antigen binding site FAB saja, sedangkan bagian visenya berasal dari manusia. Untuk fully human antibody adalah sepenuhnya berasal dari manusia. Lalu teknik rekayasa genetika untuk menciptakan mencit transgenik yang membawa gen yang berasal dari manusia, sehingga mampu memproduksi antibodi yang diinginkan. Untuk pemanfaatan bagi COVID-19, rekayasa genetika yaitu ada deteksi antigen COVID-19 atau yang bisa kita sebut rapid test.
Tes cepat antigen atau tes rapid adalah sebuah tes diagnostik cepat yang dipakai untuk pengujian teknik perawatan yang mendeteksi langsung keberadaan atau ketiadaan antigen. Tes tersebut umum dipakai untuk deteksi SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang spesifik dan detailnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.